Di penghujung season 5 ini, podcast Ngedrakor mempersembahkan segmen spesial which we called a pod series. Segmen ini nggak disponsori oleh Netflix. Tapi kalau Netflix mau, you guys know where to find us. Wait, you do know right? Anyway, kita ada di Spotify, YouTube, dan semua platform streaming podcast yang bisa kamu download di internet. Sulit sih buat gak masukin Squid Game ke dalam list drama Korea paling populer dekade ini. Gak cuman karena drakor ini sukses banget, Squid Game juga bisa dibilang drakor yang cultural reset. Banyak banget penonton baru yang akhirnya mau nonton drakor, dan juga ini jadi sajian yang sangat dinikmati oleh fans drama Korea. Dan yang bikin Squid Game jadi drama Korea fenomenal adalah Western validation yang mereka dapetin. Primetime Emmy Awards, Screen Actors Guild Awards, sampai Golden Globe. Kemenangan-kemenangan mereka di Amerika ini akhirnya bikin Netflix yakin nih, oh ini nih materi yang harus kita milking abis-abisan. Squid Game Season 2 kan akan tayang tanggal 26 Desember nih. Menyambut season baru, podcast Ngedrakor akan ngajak kamu menyelam lebih dalam ke dunia Squid Game, ngomongin soal pro dan kontra, hal-hal seru, dan trivia-trivia. Podcast Ngedrakor presents The Squid Squad. Hey guys, welcome to podcast Ngedrakor. Kayaknya temen Ngedrakor mungkin akan bertanya-tanya ya, kayak ini gue salah puter channel apa gimana sih? Karena kan biasanya kita gak ada tuh opening-opening fancy kayak gitu, ya gak? Tapi kali ini harus beda. Soalnya kami mau ngajak kamu buat masuk ke dunia penuh warna, intense, bikin mikir, dan the Bloody Squid Game Season 1. Jadi kayak napak tilas gitu, ya gak? Squid Game ini kan kayak salah satu drama Korea yang nawarin adrenalin, menggelitik rasa penasaran, sampai mungkin kayak mempertanyakan kapasitas kemanusiaan kalian, ya gak sih? Nah, di episode ini kita fokus ke sisi positif dan pros dari Squid Game Season 1. Mulai dari ceritanya yang unik, visualnya yang kuat, perkembangan karakter, pesan sosial, sampai alasan kenapa sih serial ini tuh kayak ngehits banget di seluruh dunia. Squid Game gak cuma menawarkan survival thriller biasa, tapi layer demi layer yang ditawarkan sepanjang musim pertama ini deep banget sih. Ini adalah cerita tentang ketidakadilan dunia, sistem sosial, persahabatan, pengorbanan, dan juga eksplorasi soal sifat manusia ketika ada di bawah tekanan. Langsung aja yuk kita bahas kenapa sih Squid Game disukai banyak orang? Kita mulai dulu dari konsep yang ditawarkan oleh Squid Game, survival. Nah memang sih genre ini tuh udah dikenal dan udah punya banyak iterasi yang ditampilkan di layar sebelumnya. Tapi twist khas Korea di Squid Game itu yang bikin mereka jadi beda dari yang lain. Twist ini juga yang pada akhirnya menjadikan drama Korea ini sebagai sebuah konten budaya yang kayaknya bikin happy pemerintah setempat deh ya, karena bisa diterima secara universal. Oh my god, that's so true. Squid Game tuh nampilin permainan tradisional anak-anak Korea dengan kemasan yang gruesome, ya kan, mendebarkan. Tapi tau gak sih, keputusan mereka buat nampilin permainan tradisional dengan twist ini tuh bukan cuma kayak sekedar nyari sensasi doang. Game-game yang dihadirkan di Squid Game Season 1 ini sebenarnya simbol dari masalah sosial yang lebih dalam. Terus mereka juga kayak ingin nampilin kritik sosial yang dibalut dengan sensasi thrilling dan juga mendebarkan, dan I think it works. Mereka berhasil, ya gak sih? Berhasil mungkin understatement ya, karena ini tuh kayak berhasil brutal. Parah. Terbukti dari gimana Netflix mau invest banyak buat melanjutkan ceritanya bahkan sampai 3 season. Selain itu, Western validation yang tadi sempat kita sebutin di awal juga bikin Squid Game cepet banget buat masuk ke pop culture list. Dari situ kemudian konten Korea Selatan makin dikenal dunia. Terus juga genre-genre yang lain pun juga makin dilirik. Gak berlebihan sih kalau bilang Squid Game ini sebagai salah satu produk fenomenal dari Korea Selatan. Walaupun kalau boleh jujur, yang lebih bagus sebenarnya banyak.
Ya asli, tapi another thing that makes it worse is that Squid Game itu kayak ngebalut kekerasan dan adegan-adegan kematian di dramanya tuh dengan kayak visual yang penuh warna yang mencolok gitu. Kayak siapa coba yang bakal nyangka orang-orang di balik kostum hot pink itu ternyata tugasnya buat kayak ngebantai kontestan yang kalah dari permainan. Ya gak sih? Dan warna mencolok itu juga kayak gak cuma datang dari para Pink Squad, tapi juga dari set dan properti yang ditampilkan. Terus arena permainannya juga warna-warni gitu gak sih? Khas taman bermain anak-anak banget, lengkap dengan boneka yang kayak di permainan lampu merah lampu hijau ya kan. Belum lagi warna-warna seragam para pemain yang lagi-lagi iconic. Kengerian gak cuma berhasil mereka tampilin di set permainan loh. Di markas frontman, ini kalau diperhatiin ya, di lokasi orang-orang kaya bertopeng binatang yang menyaksikan orang-orang miskin bunuh-bunuhan demi uang itu juga ninggalin kesan banget loh. I think that's another iconic piece from the series. Senang deh ngelihat Netflix mau invest banyak buat hire sinematografer, desainer kostum, set designer, dan semua orang yang bekerja di balik layar buat ngerjain serial ini. Kolaborasi mereka yang pada akhirnya ngasih kita kepuasan sebagai penonton. Next, kita bahas karakter-karakter yang jadi kekuatan utama di Squid Game. Nah, tentu aja nih, tanpa mereka, kualitas produksi yang tadi udah kita bahas nggak bakal jadi menarik dong. Buat apa coba ngebangun set bagus kalau karakternya tuh trashy dan nggak relatable kayak Jang Tae-sung. Ya kan? Ada banyak karakter di Squid Game yang ditulis dengan latar belakang cerita yang kompleks, yang pada akhirnya ketika mereka disatukan di arena permainan, semua motivasi personal itu tuh muncul, kemudian bentrok, dan bikin ceritanya jadi makin hidup. Dan yang paling penting, karakter-karakter di Squid Game ini bikin penonton peduli. That is so true, bener sih. Contohnya the main lead kita, Song Gi-hun, dia sebagai karakter utama tuh ditulis sebagai orang yang sama sekali tuh gak sempurna gitu. Relatable banget kan. Dia datang ke lokasi permainan dengan sebuah tujuan yang jelas dan motivasinya tuh sama sekali gak berubah gitu dari awal sampai akhir. Meski emang sih di tengah-tengah dia sempat yang dia tuh kayak goyah gitu kan sepanjang perjalanan cerita, tapi masih tetap ditulis secara konsisten sebagai gambaran seorang yang working class, tetap relatable, dan keinginan dia tuh cuma pengen survive. Nah, kekurangan-kekurangan itu gak bikin penonton gak rooting buat dia gitu. Terus kayak frontman juga gak sih? Kayak kelihatan banget dia tuh karakter yang emang kompleks gitu. Karakter yang punya luka yang banyak. Apalagi dengan tambahan karakter si Hwang Jun-ho itu, semakin ngasih karakter frontman tuh yang lebih multidimensional, lebih kompleks. Ya, dan pertemanan singkat Kang Se-byok dan Ji-young di season 1 itu juga membekas banget sih. Semoga di season selanjutnya juga bakal ada porsi girls friendship yang lebih banyak tanpa harus terasa berlebihan. Oh iya, di luar karakter-karakter utama, mereka juga nggak mengenyampingkan para pasukan Pink di cerita ini. Kita juga dikasih tahu kalau ternyata orang-orang ini pun sama dengan para pemain. Mereka punya cerita, mereka punya motivasi sendiri yang semuanya berakar di survival. Makanya setuju banget sih kalau ada yang bilang Squid Game ini punya karakter-karakter yang relatable. Waktu yang tim produksi dan pemain luangkan buat menulis backstory masing-masing karakter itu berkontribusi banget buat bikin cerita ini worth binging. Nah, di awal tadi kan udah sempat kita singgung ya soal drama Korea ini sebagai kritik sosial. Itu tuh setelah tayang Squid Game Season 1 itu muncul banyak banget pembahasan soal kapitalisme. Gimana dunia tuh gak adil sama orang-orang miskin. Dan seringkali di dunia nyata itu orang-orang miskin tuh terjebak di bawah kekuasaan orang yang powerful, yang orang-orang kaya yang berpengaruh gitu. Orang-orang yang kayak kita gini gak sih sebenarnya yang berpotensi jadi peserta Squid Game, ya gak sih? Banget, we are gonna be on the top of the list. Tapi emang sih dari cerita yang berusaha ditampilin di Squid Game itu dia kayak mau ngasih cerminan ke kita sebagai penonton tentang masyarakat dan struktur sosial yang ada. Kayak fakta bahwa drama Korea ini tuh dicintai semua orang di dunia ya kan, is well received. Itu ngeliatin bahwa social gap ini tuh gak cuma terjadi di Korea Selatan aja. I mean like it's still happening in our country, right? Like ya si paling Asian value. At the end of the day kita tuh kayak dikasih gimana sih manusia itu bereaksi ketika mereka tuh dalam kondisi yang kayak kejepit, hopeless. Terus dikasih kayak antara pilihan sulit, your ego or like moral. Ada juga yang bilang mereka menampilkannya dengan tanpa tendensi menggurui, tapi ditampilkan secara natural aja dalam cerita. Jadi penonton juga punya interpretasi yang beda-beda. Setuju gak sih sama itu?
Setuju banget. Ini salah satu cerita yang emang ngasih ruangan bebas gak sih buat penonton? Right. Oh yeah, another thing that's worth talking about is just the fact that how I think they successfully creating games yang bikin kita tuh sebagai penonton kayak conflicted banget gitu. Cause I think the games that they presented here tuh gak cuma nguji kemampuan fisik orang-orangnya seperti para pemain ini, tapi juga kayak ngetes loyalitas mereka terhadap satu sama lain, atau bahkan ngetes kemanusiaan. Like remember that marble games? Itu kayak it's not about like winning this anymore, like who's winning, who's losing, tapi lebih dari harga dari bertahan hidup tuh gimana. Terus kayak gimana kita sebagai manusia menghadapi resiko pengkhianatan. Iya. Berasa gitu gimana beratnya keputusan yang diambil para karakter waktu main game itu. Dan ini juga sih yang bikin kita bertanya-tanya ya, kalau misalkan kita ada di situasi itu, apa sih yang bakal kita lakukan? Karena ini tuh kompleks gitu secara emosional dan psikologisnya. This is not a simple thing. Dan menurutku ini adalah kekuatan Squid Game yang paling besar ya, karena Squid Game itu udah ada di level yang lebih dari sekedar thriller, tapi ngasih kita experience yang emang deep banget sebagai penonton. Dari obrolan kita tadi, wajar rasanya kalau kemudian Squid Game jadi salah satu judul tayangan Korea Selatan yang paling diselebrasi. Nih Kementerian Kebudayaan kayaknya pesta pora banget gak sih? They really hit the jackpot sih kak. Like yalah, tembus penghargaan dunia. Well, meski aku sering bilang nih kalau Squid Game itu sebenarnya menang di marketing. While I still believe that's true, tapi nggak bisa bohong juga kalau apa yang mereka tampilkan di layar itu tuh emang berdaging gitu. Tema-tema yang diangkat mudah banget bikin penonton untuk relate, kayak kondisi ekonomi, persahabatan, pengorbanan. Bener. Ceritanya tuh kayak emang universal experience gitu. Kita gampang banget buat masuk ke karakter-karakternya di sini. Terus kayak kita ngerasain gimana mereka tuh putus asa. We believe in them. Terus gimana sih hidup yang gak ada harapan lagi dan ya semacam kayak probably in the verge of taking your own life gitu ya. Terus kali ini menurut aku Korea itu berhasil banget menciptakan sebuah cerita yang gak kenal batas budaya. So props for them. Kira-kira ini akan terulang gak ya di season 2? Sumpah agak takut. Ngelanjutin sebuah karya yang udah bagus banget tuh emang bukan selalu keputusan yang mudah sih. Kita udah lihat sendiri gimana trashy-nya Gyeongsong Creature 2 kemarin. Tapi Squid Game kira-kira bakal ada harapan buat gak underwhelming gak nih? Kayak sebuah keharusan gak sih? Kayaknya ini tuh Netflix sudah mempertaruhkan citra mereka banget nih. Soal gimana caranya mempertahankan IP dan kayak milking cerita itu like in a good way. Kayak bukan cuma untuk just to get things done. Soalnya impact Squid Game ini tuh udah besar banget. Dan melanjutkan legacy itu that's not an easy thing, right? Kayak harusnya tuh udah masuk dalam agenda mereka dari awal-awal mereka tahu ini tuh sukses. Semoga aja ya. Ngelihat ada banyak banget karakter baru, aktor dan aktris terkenal yang gabung di season 2. Kalau ditulisnya sebagus yang pertama, bisa jadi mereka bakal menghadirkan layer cerita yang jauh lebih dalam. Soalnya ya ngapain lu sampai ngajak Kang Hanel, Im Siwan, Park Gyu-young dan nama-nama besar lainnya kalau cuman dikasih peran yang ujung-ujungnya cetek kayak Jang Tae-sang. Terus nanti ada pilihan gamesnya, lo milih temen lo atau enggak disuntik Najin. Dia memilih bijak aja. Next kita akan bahas apa aja sih kontroversi dari Squid Game. Nantikan di episode Podcast Ngedrakor selanjutnya. Podcast Ngedrakor presents Squid Squad.